Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Renungan harian untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam Injil Markus 14 ayat 36. Katanya, "Ya Abba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Odo hatana, aleyamang, saluhut nadotar patupaho, salpuhon ma si inumonon sianau, alaida da guru lomone rohaku, rohamdo. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita sungguh tersentuh oleh firman Tuhan ini. Bagaimana tidak, Yesus di dalam teks ini dia berdoa di Taman Getsemane karena dia tahu sebentar lagi dia akan disesah, sebentar lagi dia akan diserahkan kepada orang yang akan membunuhnya untuk mengerjakan misi penyelamatan itu. Sungguh, saudara-saudariku, ini merupakan hal yang harus senantiasa kita ingat dalam hidup kita. Bagaimana Yesus dalam kemanusiaannya melepaskan segala kemuliaannya, dan dia dalam kemanusiaannya harus taat sampai mati dan harus mati untuk kita. Maka firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang untuk kita renungkan bersama-sama adalah merupakan doa Yesus kepada Sang Bapa. "Ya Abba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku." Cawan sebagai simbol daripada penderitaan. Tetapi Yesus mau menunjukkan bahwa bukan kehendakku ya Bapa, kehendakmu-lah yang jadi. Demikianlah kita hendaknya menerima keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Yang pertama, Yesus taat sampai mati untuk mengerjakan karya keselamatan itu. Yesus tidak mengandalkan dirinya, tetapi berserah penuh kepada Tuhan. Hal yang ini kita lakukan dan kita diserukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kita. Ada banyak hal mungkin penderitaan yang kita alami di dalam hidup kita, terasa berat, terasa mendera kita, seolah-olah hendak memenjara kita. Dan kita berkata, mungkin dalam hidup kita, Tuhan lalukanlah penderitaan ini. Mari kita katakan, tetapi kehendak-Mu-lah Tuhan yang jadi. Ini menunjukkan ketaatan kita di dalam setiap misi yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Sungguh Bapak Ibu, saudara-saudariku, yang dikerjakan Yesus Kristus ini demi keselamatan kita. Maka ketika kita di dalam kemanusiaan kita juga mengalami kedukaan, penderitaan, mari melakukannya dengan taat kepada Tuhan, penyerahan penuh kepada Tuhan. Saudara-saudariku, besok kita akan datang ke gereja kita masing-masing dan mengikuti ibadah Jumat Agung dan mengikuti perjamuan kudus. Ketika kita mengikuti ibadah Jumat Agung, mari seraya kita berkata bahwa saya ikut serta diselamatkan oleh Tuhan. Dan ketika kita masuk dalam perjamuan kudus itu, mari kita katakan bahwa janji keselamatan itu juga dinyatakan kepadaku. Bersukacitalah Bapak Ibu saudara-saudariku, karena Yesus Kristus telah mengerjakan keselamatan itu bagi kita. Dan jangan lagi mengulang-ulang dosa dan kesalahan, tetaplah tinggal di dalam Dia. Renungkanlah betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita, dan lakukanlah hal yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita, hidup berkenan di dalam Dia. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih.
Engkau sungguh mengasihi kami. Engkau memberikan anak-Mu, Yesus Kristus, menjadi anak domba, darahnya tercurah untuk kami. Terima kasih untuk cinta yang sungguh luar biasa ini Tuhan. Ajar kami untuk meresponnya dengan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, manakala kami mengalami banyak penderitaan dalam hidup ini, ajarkan kami Tuhan untuk bertahan dan kuat, karena Yesus Kristus juga telah mengerjakannya untuk kami. Terima kasih untuk cinta-Mu Tuhan. Ini kami mempersiapkan diri kami dalam peribadahan Jumat Agung besok dan menerima perjamuan kudus. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkati-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, selamat melanjutkan aktivitasnya dan selamat mempersiapkan diri dalam peribadahan Jumat Agung besok. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.